Bimbel gelap Nikola. Biar gelap. Yang penting mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali adik-adik, para sahabat-sahabat Bimbel gelap Nikola. Kita akan lanjut lagi masih pembahasan soal-soal matematika logika untuk ujian saringan masuk Alpha Centauri. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung bahas ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 21 ya. Soal nomor 21. Saya bacakan dulu soalnya. Di sini masih mengenai logika perbandingan antara di sini disebutkan umur sang ayah saat ini 24 tahun lebih tua dari anaknya. 2 tahun yang lalu umur sang ayah ini 4 kali lebih tua dari umur anaknya. Umur anaknya saat ini adalah berapa? Ini sama dengan soal Maryam dan Chandra yang lalu ya. Jadi bisa kita tuliskan di dalam soal ini, diketahui ya. Diketahui saat ini ayah atau umur ayah, biar gampang di sini tulis ayah sama dengan lebih tua kan, 24 tahun dari anaknya. Jadi si ayah ini punya anak ketika umur 24 tahun. 2 tahun yang lalu umur ayahnya ini biar konsisten, huruf kecil aja ya, huruf besar ganti. Biar konsisten. 2 tahun yang lalu umur ayah ini 2 kali umur dari anak 4 kali umur anaknya ya. Yang ditanyakan apa? Umur anak saat ini, umur anak sekarang ya, berapa umurnya? Oke, jawabnya kita tulis fakta-faktanya dulu yang ada dalam soal. Jadi ayah ini adalah 4 kali umur anaknya, berarti bisa ditulis bahwa 24 kali anak. Tulis lagi aja ya biar gampang sini, biar ingat. Ayah sama dengan 4 kali anaknya, gitu kan? Di sini ayah sendiri, ini ya, dari sini 4 kali anak sama dengan 24 ditambah anak. Ini 2 ya. 2 ini 1. 24 plus anak sama dengan 4 kali anak. Tinggal berarti di sini kita operasikan 24-nya pindah ke sini, 4 anaknya pindah ke sana, berarti kan 4 anak dikurangi anak sama dengan 24. Berarti sini 3 anak. Ini umur
umur 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu ya. 3 anak sama dengan 24. Berarti anak sama dengan umur anak 2 tahun yang lalu 24 per 3 sama dengan 6 tahun. Yang ditanyakan umur sekarang. Umur anak sekarang berarti berapa? Ya gampang, tinggal tambah aja 6 tahun ditambah 2 tahun. Kan 2 tahun yang lalu ya. Sama dengan 8 tahun. Oke. Jadi salah. Ini 8 ya. 8 tambah 2 sama dengan 10 tahun. Jadi jawabannya adalah B. Oke. Gitu. Jadi ini masih perbandingan-perbandingan. Kita lari ke soal nomor 22 selanjutnya. Dalam soal nomor 22 ini disebutkan bahwa digambarkan ya, jika katanya ya, jika luas segitiga sama dengan 90. Sini digambarkan koordinat-koordinatnya bisa dilihat dalam soal. Nah, di sini ada gambar segitiga dalam bidang kartesian. Di sana nilai C-nya seperti apa? Oke, bisa dilihat di gambar ya soalnya. Nah, dari gambar itu bisa dilihat, dari gambar diperoleh panjang alasnya berapa? Panjang alas segitiga. Di sini kan di ujungnya 5C ya. 5C belakangnya apa? Jadi kalau digambarkan posisinya di sini di 5C, di sini di C, di atasnya adalah 6C ya. 6C, 5C, 6C, 5C, 6C, di sini 5C, C, di sini C, ya posisinya. Jadi panjang alas segitiga adalah 5C kurangi C. Di sini berarti berapa? 4C ya. Alasnya ini 4C. 5C kurangi C. Panjang tingginya, panjang tinggi segitiga atau tingginya, berarti di sini tingginya berapa? 6C. 6C dikurangi C ya. 6C kurangi C sama dengan 5C gitu ya. Yang ditanyakan nilai C-nya ya, C berapa gitu kan. Di rumus segitiga, luas segitiga sama dengan rumusnya apa? Setengah kali alas kali tinggi. Dimana di sini tadi di dalam soal diketahui tingginya adalah luasnya adalah 90. Jadi kita masukkan setengah, alasnya berapa? 4C dikali tingginya 5C sama dengan 90. Di sini C sama di setengah dikali 5 kali 4 20C sama dengan 90. Di sini coret 20-nya jadi 10C. 10 ini kuadrat ya. 10C kuadrat, 10C kuadrat sama dengan 90. C kuadratnya sama dengan 90 per 10 sama dengan 9. Jadi C-nya sama dengan akar 9 atau 3. Jadi jawabannya adalah A. Demikian nomor soal 21 dan 22 ya, pembahasannya seperti itu. Boleh dipelajari dulu, di pause mangga sebelum kita hapus ya. Jika sudah, kita akan hapus dulu.
Ya, sekarang kita lanjut ke soal nomor 23. Ini soal tentang peluang. Sebuah dadu, di sini tentang sebuah dadu dilempar secara acak, peluang mata dadu yang muncul berupa bilangan ganjil adalah berapa? Ini soal 23 ini ya. Kalau dadu itu kan terdiri dari 6 sisi ya. Ada 1 sampai dengan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, kalau sisi ganjilnya itu berapa? Nomor ganjilnya, sisi ganjil. Dadu itu berarti kan 1, 3, dan 5 ya. Sisi ganjilnya dadu. 1, 3, dan 5. Kalau untuk munculnya peluang untuk munculnya yang ganjil adalah berapa? Peluang muncul sisi ganjil adalah, jadi masing-masing ini dibandingkan dengan sisi semua dadunya ya, jumlah sisi dadu. Jadi karena sisi ganjil ini ada masing-masing 135, ada satu sisi ya. Jadi bisa ditulis 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 sama dengan 3/6 atau sama dengan 0,5. Jawabannya adalah B. Ini sangat logis karena ini kan sisi ganjilnya 135, ada sisi genapnya 246. Jadi perbandingannya setengah, itu ya, setengahnya dari keseluruhan sisi dadu. Oke. Ini cukup mudah ya soalnya. Ini hanya butuh nalar aja. Nomor 24. Ini tentang persamaan garis. Soalnya persamaan garis yang memiliki gradien -2 dan melalui titik -3,1 adalah, nah ini menarik ya, soal nomor 24 ini. Punya sisi garis, kita harus melalui kita tulis dulu, misal sorry 3, 2, 4 ya, 3, 2, 4. Cut. Baik, kita lanjut ke soal nomor 24. Soal 24 adalah, jika lebar sebuah persegi panjang dinaikkan 25%, sedangkan panjangnya tetap, maka luas persegi panjang tersebut menjadi, jadi kita tulis dulu ya untuk soal nomor 24 ini faktanya. Misal L sama dengan lebar persegi panjang. Dan P adalah panjang persegi panjang. Sisi panjang maksudnya ya. Panjang persegi panjang. Nah, lebar persegi panjang dinaikkan 25% katanya ya. Lebar persegi panjang dinaikkan 25% ya. 25%. Jadi bisa ditulis L sama dengan luas yang akhirnya ya. Jadi L sama dengan L ditambah 0,25 ya, L. 25% kan 2,25 ya. Sama dengan 1,25
L ya. Lebarnya jadi 1,25 L. Kalau luas semula persegi panjang ini, panjang kali lebar ya, panjang kali lebar. Setelah dinaikkan, setelah lebarnya dinaikkan, jadi gimana? Tinggal dimasukkan saja ya. P sama dengan, luasnya sama dengan P kali 1,25 L ya. Jadi sama dengan 1,25 PL ya. Sini P kali L gitu kan. P kali L artinya sama dengan 125% ya dari P kali L, atau 125% dari luasnya. Ini jawabannya C ya. Sekarang kita ke nomor 25. Nomor 25 ini saya bacakan soalnya dulu ya. Freddy berangkat dari kota A pukul 18.15 menuju kota B dengan mengendarai sepeda motor dan tiba pukul 23.45 pada hari yang sama. Jika kecepatan rata-rata yang ditempuhnya adalah 30 km per jam, maka jarak antara kota A dan kota B yang ditempuh Freddy adalah, ini masih ini ya, berbau-bau fisika lagi nih. Nomor 25 ini. Kita tulis faktanya, diketahui di sini waktunya dulu ya. Waktunya si Freddy berangkat dari kota A sama dengan 18.15. Terus dia di kota B, si Freddy ini tiba di kota B pukul 23.45 ya. Selisih waktu yang ditempuh dari kota A, kota B, kota A gitu ya, sama dengan jam 23 lebih 45 menit dikurangi jam 18,15 ya. Ini sekitar 5 jam 30 menit. 5 jam 30 menit. Oke. 5 jam 30 menit. Oke. Nah, atau sekitar 5,5 jam ya. Di sini diketahui juga kecepatan rata-ratanya. Kecepatan rata-rata Freddy itu dia 30 km per jam. Kecepatan rata-ratanya tadi 30 km per jam. Jadi kalau kita rumus kecepatan rata-rata itu gimana kemarin? Kecepatan rata-rata adalah jarak dibagi waktu ya, selisih waktu. Kalau tadi waktunya diketahui, yang ditanyakan jaraknya, jaraknya ya, jarak sama dengan kecepatan rata-rata dikali waktu. Ini delta T ya, kalau di sini. Di sini diketahui tadi delta T-nya 5,5 jam, berarti jarak yang ditempuh oleh Freddy adalah kecepatannya 30 km per jam dikalikan dengan 5,5. Berarti berapa? Sekitar 165 km. Jawabannya C ya. Tuh. Baik, silakan di pause terlebih dahulu untuk nanti kita hapus. Baik, kita hapus dulu ya.
Kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Soal nomor 26. Di sini tentang persentase ya, nilai persentase, logika persentase. Di sini disebutkan sebuah mobil dijual seharga 160 juta rupiah. Harga tersebut merupakan harga setelah diskon 20% dari diskonnya itu ya, diskonnya 20%. Harga mobil tersebut sebenarnya adalah, jadi mobilnya setelah didiskon itu harganya 160 juta rupiah. Setelah didiskon itu berapa harganya ya, jadi aslinya itu berapa sebetulnya. Sini kita tulis dulu nomor 26 ini. Harga setelah diskon 160 juta ya. Diskonnya 20%, 160 juta rupiah ya. 160 juta rupiah. Ditanyakan harga awal. Misal kita tulis sama dengan X. Ya, berapa diketahui berapa nilai X-nya ya, harga awalnya itu ya. Kita misalkan Y ini, kita misalkan harga setelah diskon ini sama dengan Y ya. Harga setelah diskon sama dengan Y. Jadi Y, harga setelah diskon itu sebetulnya harga sebenarnya X dikurangi 20% dikali harga sebenarnya, betul kan? Logikanya kalau kita beli mobil 160 juta pasti harganya harus lebih mahal dari 160 juta harga aslinya karena sudah di diskon 20%. Jadi rumusnya seperti ini. Misalkan harga setelah diskon Y sama dengan harga sebenarnya dikurangi harga setelah diskon 20% dari harga diskon. Tinggal dioperasikan saja. Jadi Y sama dengan, bisa ditulis nih persennya ke bentuk desimalkan biar mudah ya. Di sini Y sama dengan 0,8X gitu ya. X sendiri berarti di sini sama dengan Y dibagi 0,8 ya. Karena Y-nya tadi berapa? Nilai sebenarnya adalah 160 juta. Tinggal dimasukkan 160 juta dibagi 0,8 sama dengan 160 dibagi 8/10 dikataskan 60 kali 10/8 ya. Itu ya. Bisa dihitung. Di sini 160, di sini 20 kali 100. Jadi harganya 200 juta rupiah. Jawabannya adalah A. Baik ya, seperti itu. Sekarang kita lanjut ke nomor 27. Soal nomor 27 ya. Soalnya adalah mengenai jumlah bilangan prima ya dari 40 dan 50. Bilangan prima, apa itu bilangan prima? Bilangan prima definisinya adalah bilangan bulat yang tidak habis dibagi ya, bisa habis dibagi kecuali dengan
bilangan apa? Angka 1 atau dirinya sendiri ya. Atau dirinya sendiri. Ini maksudnya tidak bisa dibagi 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, tapi dia habis dibagi dengan 1 atau dengan bilangan dia sendiri gitu kan. Yang ditanyakan bilangan prima dari 40 sampai dengan 50 ya. Di 50. Oke, kita tulis dulu deh. Bilangan biasa aja, bilangan bulat dari 40 sampai dengan 50. Kita cek satu-satu ya. Ada 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, terlalu ini ya, terlalu besar. Ulang lagi 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Nah, cek 40 bisa dibagi nggak habis? Dia bisa dibagi 2, bisa dibagi 4, bisa bagi 5, bagi 10. Sekarang 41 bisa dibagi nggak? Oh, nggak bisa ya kelihatannya. 41 nggak bisa dibagi, oke. 42 bisa dibagi ya. Bisa dibagi 2, 21 ini ya. 43 bagi 2 nggak bisa, 3 nggak bisa, 4. Ini kayaknya 43. Ini nggak bisa ya, 42. 44 bisa ya, jelas ini. Bisa dibagi 2, 22. 45 bisa bagi 9. 46, 46 dia bisa ya. Dia bisa dibagi 46 itu. 47. Wah, ini 47 kayaknya nggak bisa dibagi nih. 48 bisa dibagi 2. 49 juga bisa nggak bisa dibagi juga. 50 bisa. Jadi jawabannya adalah 41, 43 dan 47 ya. Bilangan primanya itu ya, antara 51. Yang ditanyakan apa? Ditanyakan jumlahnya. Jumlah dari ini. Berarti jumlah bilangan prima dari 40 sampai dengan 50 sama dengan 41 ditambah 43 ditambah 47. Berapa jawabannya? Jawabannya kalau kita hitung ini 131 ya, 131. Ini jawabannya adalah D. Oke. Seperti itu. Adik-adik semua, silakan ditulis atau diperhatikan sebelum kami hapus. Kita hapus ya. Oke, sekarang kita ke soal selanjutnya, ke soal nomor 28. Ini logika panjang sekali soalnya. Di perusahaan X, rasio antara manajer dengan manajer menengah adalah 4:3. Diketahui 75% dari manajer atas mempunyai pengalaman di bidang produksi. Perbandingan terbesar dari total manajer atas dan manajer menengah yang mempunyai pengalaman di bidang produksi terhadap jumlah total manajer adalah, ini harus sangat hati-hati soalnya sangat muter ya, sangat berputar. Kita harus hati-hati, kita harus pakai pemisalan ya. Misal manajer atas itu kita kasih manajer level atas ya, kita kasih simbol A ya, simbol A. Manajer menengah, kita kasih simbol M ya.
Kita kasih simbol M. Ini spidolnya kayak mau habis, kurang jelas. Kita ganti ya. Ininya M. Terus menengah kita jangan M lah. P, kasih P. T. Kasih T. A banding T. Di sana adalah 4:3 gitu ya. 4:3. Misalkan manajer atas yang mempunyai pengalaman, yang manajer atas yang berpengalaman produksi ya. Pengalaman produksi kita sama dengan tulis sama dengan P ya. Sama dengan P gitu. Sama dengan P. Ini kurang jelas ya warna gini. Kita kasih warna sama dengan P kan. Banyaknya adalah berapa? 75%. Gelap ya. Kita ganti deh dengan kuning. Biasanya adalah 75%. Oke. 75%. Jadi warna-warni ya, nggak apa-apa ya, bagus. 75%. Jadi bisa 75% dikalikan dengan jumlah dari manajer atas, level atasnya ya. Manajer atasnya gitu kan. 5% dari level atas, jadi sama dengan 75% kali 4. Sini ada 4 ya. Ada 4 sama dengan 3. Tadi kan manajer atasnya 4:3 gitu ya. Manajer atas yang tidak berpengalaman manajer atas yang tidak berpengalaman berapa manajer atas yang tidak berpengalaman sama dengan misalnya sama dengan X ya, sama dengan X. Jadi sisanya ya tadi yang 4 dikurangi dapat kurangi 3. 4 kurangi 3 4 kurangi 3 sama dengan 1 orang. 1 ya. Bro, bukan 1 orang, 1 bagian gitu ya. Maka perbandingan yang berpengalaman dengan yang tidak berpengalaman dibandingkan dengan manajer yang perbandingan antara manajer yang berpengalaman produksi yang tidak berpengalaman produksi ya, yang tidak berpengalaman produksi ini maksudnya ya. Dan perbandingan antara manajer yang berpengalaman produksi dengan yang manajer menengah dan manajer yang tidak berpengalaman produksi adalah sini berarti berapa perbandingannya adalah 3 P ya, 3 banding dengan tidak berpengalaman itu ada 3 banding 3 juga ini ya T ya, banding dengan yang sama sekali tidak berpengalaman produksi 1 gitu ya. Jadi perbandingan manajer atas yang berpengalaman produksi dan manajer menengah
Ini kan totalnya berarti ada 3 tambah 3 1 ya, ada 7 berarti ya. Jadi perbandingan antara yang ditanyakan kan perbandingan mandiri atas yang berpengalaman produksi dan manajer menengah, atau P dibanding T gitu ya, dengan keseluruhan gitu ya. P ditambah T ya, dibandingkan dengan keseluruhan. P tambah T tambah X gitu ya, sama dengan P nya berapa, 3 tambah T nya 3, keseluruhannya 3 tambah 1 sama dengan 6/7 ya. Jadi jawabannya A. Nah, seperti itu ya. Ini fakta-faktanya kita tulis dulu. Nanti kita perhatikan, cermati apa yang ditanyakan soalnya. Ini memang rada muter ya, harus hati-hati. Sekarang kita beranjak ke nomor 29. Nomor 29 ini diberikan 2 buah persegi panjang, yaitu 2 buah persegi. Persegi ini artinya bujur sangkar ya, yaitu X dan Y gitu ya. 2 buah persegi yaitu persegi X dan Y, dengan luas X adalah seperempat dari luas Y. Jika keliling Y adalah 48 cm, maka keliling X berapa gitu ya. Oke. Kita misal luas persegi ini, luas persegi luas persegi panjang, sorry ya. Begini bukan bujur sangkar, ternyata persegi panjang. Luas persegi panjang ini adalah luas persegi panjang A ya. Luas persegi panjang A. Yang pertama, bisa luas persegi panjang ini kita tulis A ya. Luas persegi panjang ini adalah A misalnya. Nah, untuk yang luas yang persegi panjang pertama, AX gitu ya. AX sama dengan berapa tadi luasnya? Seperempat dari Y ya. Luasnya seperempat dari Y. AY. Gitu ya. Terus di sini dengan demikian panjang, ini luasnya kan AX itu panjang kali lebar X kali X sama dengan seperempat panjang Y kali Y ya, panjang Y kali lebar Y gitu kan ya. Oke. Ini harus diasumsikan ya, ini soalnya kita harus ngambil diasumsikan, kalau tidak sulit ini soalnya diselesaikan ya. Diasumsikan perbandingan atau rasio ya, rasio panjang dan lebar dari masing-masing, panjang dan lebar dari masing-masing persegi panjang persegi panjang adalah proporsional. Ini karena kalau nggak proporsional sulit nih, adalah proporsional ya. Artinya kalau panjangnya berubah 2 kali, yang X-nya juga 2 kali juga gitu ya, proporsional. Misalnya gini, ini panjang X, ini persegi panjang X ya, PX, di sini lebar X, persegi panjang Y,
PY ini ya, lebar Y. Jika dinaikkan di sini katanya karena proporsional ya. Jika dia seperempat dari ini, seperempat dari LY, maka ini harus dua kalinya, harus dua kali lebar X gitu ya. Dua kali lebar X. Kenapa? Ini harus proporsional. Ini dua lebar Y. Jadi si empatnya ini, tadi ini kan artinya persegi panjang X seperempat persegi panjang Y, atau sebaliknya persegi panjang Y itu adalah 4 kali dari persegi panjang X. Jadi kalau 4 kali anggap proporsional ya. Di sini 2 sama 2. Karena 4 kalinya itu bisa jadi 4 kali 1, 2 kali 2 ini anggap kita proporsional. Persegi panjang X ya. Jadi maka dapat ditulis PX sama dengan setengah PY, LY sama dengan setengah PY gitu kan ya. Diketahui kalau kelilingnya, sini ada soal dari kelilingnya, di mana ya kelilingnya ini, keliling Y ini kan 2 kali PY ya, 2 kali PY ditambah LY gitu kan, sama dengan 48 gitu kan, 48 dengan 2 ini, 2. Yang satu itu tadi ini ya, 4 ini 1. Maka KX sama dengan 2 kalinya kan, kelilingnya itu 2 kalinya. Karena ini proporsional kan, 2 kalinya, 2 kali PX tambah LY kan. Kelilingnya 2 kalinya kan. Jadi proporsional dianggap naiknya 2 kali, lebarnya 2 kali gitu kan. Kita tulis sama dengan 2 kali setengah PY ya. Setengah PY tambah setengah LY. Oke. Sama dengan setengah dikali 2, bisa ditulis kayak gini ya. PY ditambah LY. Ya. Sama dengan setengah, ini keliling kan, 2 PY LY itu keliling kan. Tadi keliling itu rumusnya kan 2 kali PX tambah LY. Jadi 2 kali, kalau dirubah ini salah, 2 PX kali LX, 2 PX kali LX gitu ya. Sedangkan PX sama LX nya ini setengah PY gitu kan, dimasukkan ke sini. Nah ini bisa ditulis dibalik, dikeluarkan, yang setengahnya ada dikeluarkan, ini 2-nya dimasukkan ya, sama aja kan, 2 kali setengah ini, karena proporsi ini setengah dikeluar, setengah kali 2, setengah kali 2 juga. Nah ini artinya setengah kali kelilingnya, setengah kali 48 ya, kan 48 ya, sama dengan 24. Jadi jawabannya B. Oke, ini logikanya cukup mutar juga, harus hati-hati. Jadi pertama kita tuliskan dulu pemisalannya, luas itu apa. Luas itu kan seperempat AY diketahui dalam soal. Sedangkan luas itu, luasnya X ini seperempat dari Y. Artinya panjang kali lebar X sama dengan seperempat kali panjang Y kali lebar Y. Ini harus diasumsikan dia proporsional. Kalau lebarnya naik 2 kali, Y-nya juga 2 kali. Karena ini 4 kali asumsinya. Si X-nya ini naik 2 kali, atau Y-nya 2 kali. Gitu ya, biar mudah ya. Biar mempermudah gitu kan. Bisa aja ini 1 atau 4. Tapi kita asumsikan ini 2 kalinya, dia proporsional ya. Rata gitu kan. Perkaliannya gitu kan. Sini kita tuliskan kalau PX itu kan panjang X itu setengahnya PY ya, kalau dari sini PX itu kali ini 2 kalinya, berarti si PX ini setengah PY
lebar Y-nya ini setengah PY. Karena keliling diketahui, keliling Y ini kan rumusnya 2 kali PY ditambah LY, kelilingnya 48. Kita simpan dulu sini. Kelilingnya itu adalah masukkan lagi 2PX tambah LX, ini masukkan ke sini. Ya, setengah PY masukkan ke sini. L-nya masukkan ke sini, kita tukar nih, setengahnya dikeluarkan, PY dan L-nya kenapa harus diginikan? Karena ini diketahui keliling ya, keliling dari PY ya, KY-nya gitu kan, keliling dari persegi panjang Y, ini 48. Jadi yang ditanyakan kan keliling dari X ya, berapa keliling X-nya gitu kan. Jadi keliling dari X itu tadi berapa senti? Di sini adalah 24 cm ya, jawabannya B. Seperti itu. Baik, saya hapus dulu ya. Oke, kita lanjut ke soal yang paling terakhir. Di sini di soal terakhir, soalnya sebuah bola diletakkan di dalam sebuah kubus sedemikian rupa sehingga permukaan luar bola menyinggung permukaan dalam kubus. Jika panjang rusuknya itu diketahui, rusuknya itu 2x, maka permukaan bola yang terdapat dalam kubus tersebut adalah, kita harus gambarkan ya, nomor 30. Ini gambarkan dulu. Kita ketahui rumusnya, rumus luas permukaan bola, jadi bola, kulitnya bola ini luas permukaannya sama dengan berapa? Rumusnya 4 pi r kuadrat. 4 pi r kuadrat ya. Dimana R-nya itu apa? Jari-jari bola. Jari-jari bola. Ya, jari-jari bola. Jari-jari bola ini kalau kita gambarkan di dalam kubusnya ya. Kita gambar kubus. Ya, ini ada kubus. Ini ada bola gitu ya. Bola. Ini bola tuh menyentuh sisi-sisinya ini. Wah, ini jelek ya gambarnya. Kita ulang lagi dah. Pakai 2 warna ya. Nanti kita gambar kubus yang bagus dulu. Kubus. Waduh, gambarnya jelek. Kubus ya, kubus. Nah, dalam kubus ini dia ada bola. Ada bola. Habis. Ada bola. Ada bola. Habis juga nih. Habis ya. Ada bola nih. Ada bolanya. Coba pakai ini. Ada bola. Si bolanya ini permukaannya menyinggung permukaan kubus ya, permukaan kubus. Ini pusat bolanya, ya. Ini ke apa ya? Tegak lurus ke titik tengah dari kubus. Ini R, jari-jari bolanya. Kalau di sini diketahui tadi kan, sisinya rusuk kubusnya ini 2x ya.
Sini 2x, sini 2x gitu ya. Sini juga 2x gitu ya. Semuanya 2x. Maka di sini si jari-jarinya ini berapa? Jari-jarinya ini setengahnya ya. Maka jari-jarinya ini setengahnya dari rusuk kubus. Rusuk kubus ya. Sama dengan setengah kali 2x atau sama dengan x gitu ya. Nah, yang ditanyakan adalah luas permukaan bola ya. Masukkan aja, berarti luas permukaan bolanya, luas permukaan bola sama dengan 4 kali pi kali r kuadrat sama dengan 4 kali pi, r-nya berapa? X ya, x kuadrat gitu ya. Jadi jawabannya D. Oke. Silakan di pause dulu untuk dicatat. Oke, demikian akhir dari soal matematika logika ujian saringan masuk SMA Alfa Centauri. Semoga bermanfaat buat adik-adik semua. Nanti bisa diulang lagi video yang sebelum-sebelumnya, baik matematika dasar dan logika gitu ya, supaya bisa dipahami. Demikian, semoga bermanfaat. Salam sehat selalu untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.